sebelum konsili Nikia, Yesus memang disebut sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Sebelum konsili Nikia, Yesus disebut Ektheos, yang keluar dari Allah. Yesus disebut anak Allah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menjawab pernyataan Ustadz Abdul Somad yang katanya membahas agamanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi pada kenyataannya, yang dibahas adalah agama orang lain yang sumbernya bukan dari Quran dan hadis. Berikut videonya. Ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain. Kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dengarkan bersama, dia mengatakan bahwa dia membahas agamanya sesuai dengan Quran dan hadis. Tetapi pada video berikut kita akan lihat bagaimana Ustadz Abdul Somad membahas sesuatu yang bukan bidangnya. Yang parahnya adalah, justru yang disampaikan itu salah, karena tidak sesuai dengan kebenaran. Berikut videonya. Barrafa'ullah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil. Teman-teman dengar sendiri, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Lalu dia juga katakan bahwa pada konsili Nisea para pendeta menetapkan Isa adalah anak Tuhan. Apakah konsili Nisea ada dalam Quran dan hadis? Apakah dalam Quran dan hadis mengatakan yang disalib itu Yudas? Sepengetahuan saya tidak pernah ada. Saat ini Dr. Bambang Nursena meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tentang konsili Nisea. Karena apa? Kalau kita mau tanya tafsir yang paling dekat, tanya muridnya Rasul. Betul. Rasul kan punya murid. Nah ini kan paling dekat. Kalau Anda tanya kesukaan saya makan apa, tanya murid saya. Jangan tanya orang generasi 100 tahun, 500 tahun, bahkan 1000 tahun setelah saya. Ignatius dari Antioquia, itu adalah muridnya Petrus. Dia meninggal tahun 107 Masehi di Roma. Sekalipun dia menjadi episkopos, penilik jemaat, atau uskup atau patriark di Antioquia, gereja yang disebut di dalam Kisah Rasul pasal 11:26. Apa katanya Ignatius dari Antioquia? Dia sudah bicara tentang Yesus sebagai yang lahir dari Maria, sekaligus lahir dari Allah. Ek Marias ke ek Theos. Siapa yang lahir dari Maria? Kemanusiaan Kristus lahir dari Maria. Maka Alkitab mengatakan, terpujilah engkau di antara semua wanita atau perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Nah, buah rahim Maria itu siapa? Yesus. Makanya konsili Efesus mengatakan, dia pada masa akhir ini telah menjadi manusia dari anak darah Maria. Tetapi yang keluar dari Allah itu apa? Ya firman Allah yang keluar dari Allah. Betul. Maka kemudian Injil mengatakan, Yohanes pasal 8 ayat 42, kalau Allah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah yang keluar datang dari Allah itu kan bukan kemanusiaan Sang Kristus,
Karena Allah itu roh, kan tidak mungkin daging keluar dari roh. Daging kemanusiaan Yesus keluar dari Bunda Maria. Maka Yesus disebut Ibnu Maryam, itu sudah betul. Tapi kurang lengkap. Bukan sekedar Ibnu Maryam, tapi Ibnullah. Artinya apa? Dia sebagai firman yang dilahirkan dari Allah, bukan kelahiran fisik. Makanya di dalam Konsili Nikea itu disebutkan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Jadi Konsili Nikea itu hanya memformulasikan berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab, lalu paradosis apostolik, jadi ajaran-ajaran rasuli. Rasul meneruskan itu kepada muridnya, misalnya Petrus meneruskan kepada Ignatius dari Antioquia, ya. Yohanes meneruskan pada Polikarpus, Polikarpus meneruskan kepada Irenaeus, Irenaeus meneruskan kepada Hippolytus dari Roma, dan semua bukunya ada itu. Kecuali kalau menurut riwayat, itu bukan riwayat, ini ada bukunya loh. Dan dari situ jelas bahwa sebelum Konsili Nikea, Yesus memang disebut sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Sebelum Konsili Nikea, Yesus disebut Ektheos, yang keluar dari Allah. Yesus disebut anak Allah. Itu tulisannya Ignatius dari Antioquia, Irenaeus dari Polikarpus dari Smyrna, Irenaeus, dan seterusnya. Semua ada. Jadi itu jelas bahwa sumbernya bukan dari Nikea saja. Nikea itu hanya mendeklar tentang iman Kristen yang sudah dihayati selama berabad-abad, lalu tahun 325 itu diganggu oleh ajaran Arius. Jadi sangat jelas penjelasan Dr. Bambang Nursena, bahwa Konsili Nisea bukan memutuskan Yesus dijadikan Tuhan atau anak Tuhan, seperti tuduhan Ustadz Abdul Somad dan apologet Muslim lainnya. Justru sebelum Konsili Nisea, orang Kristen sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Disinilah hak kita sebagai orang Kristen untuk meluruskan apa yang diselewengkan oleh para apologet Islam. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap tuduhan Ustadz Abdul Somad. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi makanya di sini saya heran. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan, tetapi kenapa Anda yang merasa baper? Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.